Ini adalah sebuah kisah tentang kebaikan seorang driver ojek online yang hidupnya berubah setelah menolong seekor anjing kecil. Semua yang mendengar kisah ini akan merasa senang sekaligus haru. Sebenarnya apa yang terjadi? Mari kita simak kisah lengkapnya. Di sebuah kota kecil yang terletak di Jawa Barat, hidup seorang lelaki sederhana bernama Asep. Ia bukan orang kaya, bukan pula pejabat atau pemilik bisnis besar. Asep hanyalah seorang tukang ojek yang setiap hari berkeliling kota dengan motornya yang sudah mulai tua. Sepeda motor itu adalah sahabat setianya, mengantarnya melewati hujan dan panas, jalanan yang macet, dan lorong-lorong sempit yang sering ia lewati untuk mengantar penumpang. Asep tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bersama ibunya yang sudah tua. Penghasilannya memang tidak besar, tetapi cukup untuk makan sehari-hari dan membayar sewa rumah. Hidup Asep sederhana, tapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak uang yang ia miliki, melainkan dari seberapa banyak ia bisa membantu orang lain. Setiap pagi, Asep selalu bangun lebih awal, menyiapkan motor, dan berangkat ke pangkalan ojek yang menjadi tempatnya mencari nafkah. Di pangkalan, ia sering duduk bersama teman-temannya, berbagi cerita atau sekadar menunggu giliran mengantar penumpang. Asep dikenal sebagai orang yang ramah dan ringan tangan. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, Asep selalu berusaha membantu, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan waktunya sendiri. Namun, di balik sikapnya yang selalu ceria, ada kekhawatiran yang sering menghantui Asep. Ia tahu bahwa hidupnya tidak mudah. Motor tuanya sering mogok, pendapatan dari ojek kadang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan, dan ia harus memikirkan kesehatan ibunya yang semakin menurun. Tapi Asep selalu percaya, jika ia terus bekerja keras dan berbuat baik, rezeki pasti akan datang, entah dari mana. Asep tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang penuh perjuangan ini akan berubah secara drastis. Ia tidak pernah bermimpi menjadi kaya atau terkenal. Tapi sebuah pertemuan yang tidak terduga akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, langit di atas kota kecil itu tampak mendung. Awan gelap bergelayut, menandakan hujan akan segera turun. Asep duduk di pangkalan ojek, bersandar pada motornya yang sudah mulai berkarat. Sesekali ia memandang jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan. Ia berharap ada penumpang yang segera datang, karena hari itu ia membutuhkan uang lebih untuk membeli obat ibunya. Suasana pangkalan pagi itu tidak terlalu ramai. Beberapa teman Asep sibuk bercanda, sementara yang lain asyik dengan ponsel masing-masing. Namun, perhatian Asep tiba-tiba tertuju pada suara kecil yang nyaris tenggelam oleh deru kendaraan. Ia mendengar suara rintihan pelan, seperti tangisan, tetapi bukan suara manusia. Asep mengernyitkan dahi, mencoba mencari sumber suara itu. Ia menoleh ke arah selokan kecil yang terletak di dekat pangkalan. Awalnya, ia tidak melihat apa-apa, hanya air kotor yang mengalir lambat dan sampah plastik yang berserakan. Tapi saat ia memperhatikan lebih seksama, ada sesuatu yang bergerak di sana. Seekor anjing kecil tampak terjebak di selokan itu. Tubuhnya basah kuyup, penuh lumpur, dan ia berusaha keras untuk keluar. Namun, dinding selokan yang licin membuat anjing itu terus terpeleset. Anjing kecil itu hanya bisa mengeluarkan suara lirih, seolah meminta tolong pada siapa saja yang mau mendengar. Beberapa orang yang lewat hanya melirik sekilas tanpa peduli. Ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang berjalan cepat sambil menunduk, dan ada juga yang hanya menggelengkan kepala lalu berlalu begitu saja. Anjing kecil itu tetap di sana, berjuang sendirian. Hati Asep mulai terasa berat. Ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Kasihan banget, gumamnya pelan. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dari tempat duduknya, melepaskan helm yang masih tergantung di setang motor, dan berjalan menuju selokan itu. Langkahnya tegas, meskipun ia tahu bahwa bajunya akan kotor dan ia mungkin akan terlambat mendapatkan penumpang. Bagi Asep, membantu adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu lama. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya.
Asep mendekati selokan dengan hati-hati, mencoba melihat lebih jelas kondisi anjing kecil itu. Tubuh mungilnya yang penuh lumpur terlihat bergetar kedinginan. Mata anjing itu menatap ke atas dengan pandangan yang penuh harap, seolah-olah menyadari bahwa seseorang akhirnya datang untuk menolong. Asep jongkok di tepi selokan, berusaha meraih anjing itu tanpa membuatnya semakin tertekan. Namun, dinding selokan yang curam dan licin membuatnya harus turun langsung ke dalam lumpur. Ya Allah, ini pasti kotor banget, gumamnya sambil menurunkan kakinya ke dalam air kotor itu. Tapi Asep tidak peduli. Baginya, nyawa makhluk kecil itu lebih penting. Begitu ia masuk ke dalam selokan, bau busuk mulai menusuk hidungnya. Namun, ia tetap fokus pada anjing itu. Dengan tangan yang hati-hati, ia mencoba mengangkat anjing kecil itu. Anjing itu sempat menggerakkan tubuhnya, mungkin karena takut. Tetapi Asep berbicara dengan lembut. "Tenang, nak, aku nggak bakal nyakitin kamu." Anjing itu akhirnya pasrah, membiarkan tubuh kecilnya diangkat keluar dari selokan. Saat Asep berhasil membawanya ke atas, ia memeluk anjing itu erat-erat. Tubuh mungil itu dingin dan basah, tapi anjing kecil itu mulai menjilati tangan Asep, tanda bahwa ia merasa aman bersama pria sederhana itu. Asep tersenyum kecil meskipun tubuhnya kini penuh lumpur. Ia melihat ke arah teman-temannya di pangkalan, berharap ada yang membantunya. Namun, sebagian besar hanya menatap dari jauh, beberapa bahkan tertawa kecil. "Ngapain, men? Udah kayak nggak ada kerjaan aja," teriak salah satu temannya. Asep hanya menggeleng sambil mengelus kepala anjing itu. Baginya, apa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Setelah memastikan anjing itu tidak terluka parah, Asep membuka jaket lusuh yang ia kenakan dan membungkus anjing itu agar lebih hangat. Ia tahu ia tidak bisa meninggalkan anjing kecil itu begitu saja. "Nggak apa-apa, ikut aku dulu," katanya pelan. Dengan hati-hati, ia menggendong anjing itu menuju motornya, siap membawanya pulang. Di jalan, Asep berpikir tentang bagaimana ia akan merawat makhluk kecil ini. Ia tahu hidupnya sendiri penuh keterbatasan, tapi ia tidak tega meninggalkannya. Anjing itu kini menjadi tanggung jawabnya, meskipun Asep belum tahu bahwa keputusan sederhana ini akan membawa berkah besar dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Asep memarkir motornya di halaman kecil yang dipenuhi pot-pot tanaman milik ibunya. Ia masuk ke dalam rumah sambil menggendong anjing kecil itu, yang masih terbungkus jaket lusuhnya. Ibunya, yang sedang duduk di ruang tamu, menoleh dengan ekspresi bingung. "Men, itu apa?" tanya ibunya sambil menunjuk makhluk kecil yang terkulai di pelukan Asep. "Anjing, Bu. Tadi aku temukan di selokan. Kasihan banget. Hampir mati kedinginan," jawab Asep sambil tersenyum kecil. Meskipun wajah dan bajunya penuh lumpur, ia segera menuju dapur, mengambil baskom kecil dan mengisinya dengan air hangat. Asep dengan hati-hati mulai memandikan anjing itu di halaman belakang. Tangan kasarnya menyentuh bulu lembut yang penuh lumpur, membersihkannya perlahan-lahan agar tidak melukai makhluk kecil itu. Air yang mengalir berubah menjadi coklat kotor, tetapi perlahan warna asli bulu anjing itu mulai terlihat. Coklat keemasan dengan bercak putih di dada. Cantik juga, ya," gumam Asep sambil mengeringkan tubuh anjing itu dengan handuk kecil. Anjing kecil itu hanya diam. Matanya menatap Asep dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ia mengerti bahwa lelaki ini adalah penyelamatnya. Setelah selesai, Asep meletakkan anjing itu di sebuah kardus bekas yang ia isi dengan kain untuk membuatnya nyaman. Ia kemudian memberi anjing itu sisa nasi dan sedikit ikan yang ia miliki. Awalnya, ia khawatir anjing itu tidak akan makan, tetapi begitu ia meletakkan makanan di depannya, anjing itu langsung melahapnya dengan lahap. Asep tersenyum lega. "Kamu lapar banget, ya? Tenang, mulai sekarang kamu aman di sini," katanya sambil mengelus kepala anjing itu. Ia kemudian menatap anjing kecil itu sambil berpikir. Ia tahu ia tidak bisa terus memanggilnya anjing. Maka, ia memberi nama sederhana yang menurutnya cocok. "Namamu Laki," ucap Asep akhirnya. "Karena kamu beruntung hari ini, dan aku juga merasa beruntung bisa ketemu kamu."
Di malam yang dingin itu, Laki tidur nyenyak di kardusnya, sementara Asep duduk di kursi kayu di dekatnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan, tetapi melihat Laki tidur dengan damai membuatnya merasa hangat. Dalam hati, Asep yakin bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Sesuatu yang besar akan datang, meskipun ia belum tahu kapan atau bagaimana caranya. Hari-hari berlalu, dan Laki mulai menjadi bagian dari kehidupan Asep. Anjing kecil itu, yang awalnya tampak lemah dan tak berdaya, kini mulai menunjukkan sisi ceria dan energiknya. Setiap pagi, saat Asep bersiap-siap untuk bekerja, Laki selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, menggoyang-goyangkan ekornya dengan semangat. "Hei, Laki, kamu nggak bisa ikut kerja, ya?" ujar Asep sambil tertawa kecil. Namun, ia tetap merasa hangat melihat betapa setianya anjing kecil itu. Sebelum berangkat, Asep selalu memastikan Laki sudah makan dan memiliki air minum yang cukup di mangkuk plastik kecil yang ia letakkan di sudut dapur. Ibunya, yang awalnya ragu-ragu dengan kehadiran Laki, lambat laun mulai menerima keberadaan anjing itu. "Anjing itu pintar, men. Dia nggak pernah bikin ribut," kata ibunya suatu pagi sambil melihat Laki duduk diam di dekat kaki Asep. Bahkan, terkadang ibunya berbagi sisa makanan dengan Laki, meskipun mereka sendiri hidup dengan sangat sederhana. Hubungan Asep dan Laki semakin erat. Setiap kali Asep pulang kerja, Laki selalu menyambutnya di depan rumah dengan ekor yang bergoyang cepat. Anjing itu melompat-lompat kecil, membuat Asep tertawa meskipun tubuhnya lelah setelah seharian mengantar penumpang. Namun, meskipun Laki kini membawa kebahagiaan kecil di hidupnya, Asep tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia masih harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapatannya sebagai tukang ojek seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama dengan biaya obat-obatan ibunya yang semakin mahal. Meski begitu, Asep tidak pernah menyesali keputusannya untuk membawa Laki pulang. Ia merasa bahwa anjing kecil itu memberinya semangat baru. Ada sesuatu dalam tatapan mata Laki yang membuat Asep yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Seolah-olah, melalui makhluk kecil itu, Tuhan sedang memberinya harapan. Tanpa disadari, kehadiran Laki menjadi sumber kekuatan bagi Asep. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan anjing kecil ini adalah awal dari perjalanan hidup yang penuh kejutan. Sebuah perjalanan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Suatu siang, Asep baru saja kembali dari mengantar penumpang. Cuaca panas terik membuatnya memutuskan untuk mampir di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ia ingin membeli segelas es teh untuk menghilangkan dahaga. Sambil menunggu pesanan, matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah televisi kecil yang tergantung di sudut warung. Televisi itu menyiarkan berita yang menarik perhatian Asep. Seorang pembawa acara sedang melaporkan bahwa seorang pengusaha kaya bernama Pak Rendra kehilangan anjing kesayangannya. Anjing itu hilang beberapa hari yang lalu, dan keluarga pengusaha tersebut sangat terpukul. Gambar seekor anjing kecil dengan bulu coklat keemasan dan bercak putih di dada muncul di layar. Asep menatap layar televisi itu dengan mata terbelalak. Gambar anjing itu terlihat sangat familiar. Ia merasa seolah-olah sedang melihat Laki, anjing kecil yang kini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Apa mungkin ini anjing yang sama? Pikir Asep sambil mengerutkan kening. Ia mendekat ke televisi, mencoba memperhatikan lebih jelas. Ciri-cirinya sangat mirip. Ukuran tubuh, warna bulu, bahkan tatapan matanya yang khas. Tidak lama, nomor telepon yang bisa dihubungi jika ada yang menemukan anjing itu muncul di layar. Asep merasa hatinya bergemuruh. Ia merasa harus segera memastikan kebenaran ini. Namun, di sisi lain, ia mulai merasa ragu. Laki kini sudah seperti keluarga baginya. Apakah ia sanggup melepas anjing kecil itu jika ternyata benar anjing tersebut milik orang lain? "Mas, pesanan es tehnya." Suara penjaga warung membuyarkan lamunan Asep. Ia mengangguk pelan sambil mengambil gelas es teh. Namun, pikirannya terus berputar. Ia tahu ia harus bertindak. Hatinya tidak akan tenang jika ia membiarkan kemungkinan ini berlalu begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Asep memutuskan untuk menghubungi nomor yang tertera di layar televisi. Ia merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimanapun juga,
Jika Lucky memang milik orang lain, ia memiliki tanggung jawab untuk mengembalikannya. Tapi jauh di dalam hati, Asep berharap bahwa keajaiban lain akan terjadi. Keajaiban yang mungkin membuat Lucky tetap berada di sisinya. Sesampainya di rumah, Asep langsung mengambil ponselnya. Ia duduk di kursi kayu di dekat Lucky yang sedang tidur nyenyak di kardus bekasnya. Jari-jarinya sempat ragu mengetik nomor telepon yang ia lihat di televisi. Dalam hatinya, ia merasa bimbang. Bagaimana jika Lucky benar-benar milik orang lain? Ia tidak bisa membayangkan hari-harinya tanpa kehadiran anjing kecil itu. Namun, suara hatinya yang lain berkata bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia tidak ingin merasa bersalah jika ternyata Lucky adalah bagian dari keluarga yang sudah lama merindukannya. Dengan napas panjang, Asep akhirnya memberanikan diri untuk menekan tombol panggil. "Halo, ini nomor kontak yang tadi saya lihat di televisi, tentang anjing yang hilang," ucap Asep dengan nada sopan ketika suara laki-laki di ujung telepon menjawab. "Saya rasa saya menemukan anjing yang mirip dengan deskripsi itu." Suara di seberang terdengar bersemangat. "Benarkah? Tolong ceritakan lebih detail. Di mana Anda menemukannya? Apa ciri-cirinya?" tanya orang tersebut. Yang belakangan Asep ketahui adalah Pak Rendra, pengusaha yang kehilangan anjing kesayangannya. Asep menceritakan bagaimana ia menemukan Lucky di selokan beberapa hari yang lalu. Ia juga menjelaskan ciri-ciri Lucky, mulai dari bulu coklat keemasan hingga bercak putih di dadanya. Pak Rendra terdiam sejenak, kemudian berkata dengan suara yang terdengar emosional, "Itu pasti dia. Itu pasti anjing saya, Lucky." Mendengar nama Lucky disebut, hati Asep terasa berat. Ia menunduk, memandang anjing kecil itu yang kini sedang menggeliat pelan di kardusnya. Tampak damai dan tak menyadari percakapan penting yang sedang terjadi. Namun, Asep tetap berusaha tenang. "Kalau begitu, Pak, mungkin Bapak bisa datang ke rumah saya untuk memastikan," katanya akhirnya. Pak Rendra langsung setuju dan meminta alamat rumah Asep. Ia berjanji akan datang secepat mungkin. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Asep duduk termenung. Ia mengelus kepala Lucky, yang kini sudah terbangun dan melihat ke arahnya dengan mata polosnya. "Sepertinya pemilikmu akan segera datang, Nak," bisik Asep pelan. Meski ada rasa berat di hatinya, ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Namun, ia juga bertanya-tanya, apakah perpisahan ini akan menjadi akhir dari kisahnya bersama Lucky, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Tak lama setelah panggilan telepon itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah Asep. Dari dalamnya keluar seorang pria parubaya berpakaian rapi. Wajahnya menunjukkan kegelisahan bercampur harapan. Di tangan pria itu ada foto anjing kecil yang sama persis dengan Lucky. Asep segera menghampiri sambil menggendong Lucky, yang kini terlihat bingung namun tenang di pelukan tuannya. Begitu pria itu melihat Lucky, matanya langsung berkaca-kaca. "Lucky, itu benar-benar kamu," serunya sambil berlutut di depan Asep. Ia meraih anjing kecil itu dari pelukan Asep dan memeluknya erat. Lucky, yang awalnya diam, mulai menjilati wajah pria itu dengan penuh semangat. Tidak ada keraguan, mereka saling mengenali. "Mas Asep, saya tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih. Anda tidak hanya menemukan anjing saya, tetapi juga menyelamatkan nyawa bagian dari keluarga saya," kata pria itu, yang ternyata memang benar adalah Pak Rendra. Asep hanya tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Anjing ini memang butuh pertolongan saat itu," katanya tulus. Pak Rendra berdiri dan mengambil amplop besar dari dalam mobilnya. "Sebagai bentuk terima kasih saya, tolong terima uang ini. Ini 50 juta rupiah. Saya tahu ini tidak sebanding dengan jasa Anda, tapi saya harap ini bisa membantu kehidupan Anda." Namun, Asep menggeleng tegas. "Pak, saya tidak bisa menerima uang ini. Saya menolong Lucky karena itu adalah kewajiban saya sebagai manusia, bukan karena mengharapkan imbalan. Bapak sudah menemukan anjing Bapak. Itu sudah cukup buat saya," jawab Asep dengan nada jujur. Pak Rendra terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Lalu ia tersenyum tipis.
meski matanya tetap serius. Mas Asep, saya sangat menghormati prinsip Anda, tapi izinkan saya bicara jujur. Anda tahu, ada cerita viral tentang tukang es teh yang pernah dihina oleh seorang ustaz. Dan setelah itu orang-orang justru menggalang dana hingga terkumpul 100 juta untuknya. Mas Asep, Anda sudah menyelamatkan nyawa laki, yang bagi saya bukan sekadar anjing, tapi keluarga. Uang 50 juta ini tidak ada apa-apanya dibanding jasa Anda. Asep terdiam. Kata-kata Pak Rendra membuatnya merenung. Ia memang hidup dalam kesederhanaan, dan uang sebesar itu bisa membantu banyak hal, terutama biaya pengobatan ibunya. Namun, ia juga tidak ingin dikenal sebagai orang yang mengambil keuntungan dari kebaikan yang ia lakukan. Melihat keraguan di wajah Asep, Pak Rendra menambahkan, "Mas, tolong jangan lihat ini sebagai imbalan. Anggap ini sebagai cara saya untuk membalas kebaikan hati Anda. Saya hanya ingin membantu orang baik seperti Anda agar hidupnya lebih baik." Akhirnya, setelah berpikir panjang, Asep dengan berat hati menerima amplop itu. "Baiklah, Pak, kalau Bapak memaksa, saya terima. Tapi saya berjanji akan menggunakan uang ini untuk sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk ibu saya," katanya sambil menunduk hormat. Pak Rendra tersenyum lebar. "Terima kasih, Mas Asep. Anda benar-benar orang yang luar biasa." Pertemuan itu bukan hanya mengubah nasib laki, tetapi juga membuka lembaran baru dalam kehidupan Asep yang penuh kejutan dan harapan. Setelah menerima uang dari Pak Rendra, Asep merenungkan bagaimana ia dapat memanfaatkannya dengan bijak. Ia tahu, uang itu adalah anugerah besar, dan ia ingin menggunakannya untuk sesuatu yang tidak hanya berguna bagi dirinya, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Setelah berdiskusi dengan ibunya dan mempertimbangkan berbagai ide, Asep memutuskan untuk membuka sebuah pet shop kecil di dekat rumahnya. Asep menyulap garasi kecil di rumahnya menjadi toko sederhana yang menjual kebutuhan hewan peliharaan seperti makanan, mainan, dan perlengkapan lainnya. Ia menamai tokonya Lucky Pet Shop sebagai penghormatan kepada Lucky, anjing kecil yang telah mengubah hidupnya. Awalnya, Asep hanya memiliki sedikit barang di tokonya, tapi ia mengelolanya dengan penuh semangat. Ketika Pak Rendra mengetahui bahwa Asep membuka pet shop, ia sangat senang. Pak Rendra menjadi salah satu pelanggan pertama Asep. Ia membeli makanan dan aksesori untuk Lucky, yang kini sudah kembali ceria seperti dulu. Namun, Pak Rendra tidak hanya berhenti sebagai pelanggan. Ia juga mulai merekomendasikan toko Asep kepada teman-teman dan kolega bisnisnya. Mas Asep ini bukan hanya penjual, tapi juga orang yang benar-benar peduli pada hewan, kata Pak Rendra kepada temannya suatu hari. Belanja di sini bukan hanya membantu toko kecil, tapi juga mendukung orang yang berhati besar. Berita tentang Lucky Pet Shop menyebar dengan cepat, terutama di kalangan pecinta hewan. Tidak butuh waktu lama sebelum toko kecil Asep mulai ramai dikunjungi pembeli. Orang-orang datang tidak hanya untuk membeli barang, tetapi juga untuk mendengar cerita inspiratif tentang bagaimana toko itu berdiri. Banyak pelanggan yang merasa kagum pada dedikasi dan kebaikan hati Asep. Asep, yang awalnya hanya seorang tukang ojek, kini menjadi pemilik usaha kecil yang terus berkembang. Dengan keuntungan yang diperoleh dari tokonya, ia mulai memperluas usaha, menambah lebih banyak stok barang, dan bahkan menyewa ruangan yang lebih besar untuk tokonya. Ia juga mulai mempekerjakan beberapa tetangganya yang membutuhkan pekerjaan, memberikan manfaat lebih besar kepada komunitas di sekitarnya. Pak Rendra terus mendukung usaha Asep. Setiap kali ia berkunjung ke toko, ia membawa teman-teman baru, memastikan bisnis Asep tetap berkembang. "Mas Asep, saya bangga melihat toko ini tumbuh pesat. Kamu layak mendapatkan semua ini," ujar Pak Rendra suatu hari. Asep hanya bisa tersenyum dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa semuanya berawal dari keputusan kecil untuk menolong Lucky di selokan hari itu. Kini, ia tidak hanya hidup lebih baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang di sekitarnya. Semua ini membuatnya yakin bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu membawa berkah besar.